Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9 dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, benih hanya akan tumbuh baik bila ditaburkan di atas tanah yang subur. Betul? Tetapi mengapa si penabur dalam perumpamaan tetap nekat menaburkan benih di tanah berbatu, di pinggir jalan, dan sebagainya? Apakah ini bukan suatu pemborosan? Lewat perumpamaan ini, Yesus ingin menggarisbawahi kemurahan hati Allah, Sang Penabur Sabda. Seperti matahari yang tidak terbit bagi orang baik saja, tetapi juga bagi orang jahat, demikian pula sabda pembawa keselamatan tidak hanya ditawarkan kepada orang baik saja, tetapi kepada semua orang, termasuk kepada orang jahat sekalipun. Allah ingin bersikap adil. Memang ada pepatah yang mengatakan, apa yang diterima akan diterima sesuai kemampuan si penerima. Tanah berbatu dan tanah di pinggir jalan tentu tidak akan mampu menerima secara baik benih yang ditaburkan. Allah bersabda kepada Yeremia bahwa ia harus pergi untuk mewartakan sabdanya kepada umat Israel. Yeremia yang masih muda, secara manusiawi merasa tidak mampu, apalagi ia tidak pandai berbicara. Namun Allah bersabda, "Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau." Sabda ini menenangkan dan meyakinkan Yeremia muda. Tambahan lagi,
Allah menjamah mulut Yeremia dan bersabda, "Sesungguhnya Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu." Sabda tersebut berdaya sangat transformatif karena mengubah Yeremia muda menjadi penabur sabda yang pemberani, termasuk menaburkan sabda Allah di atas tanah yang berbatu, yakni kepada umat Israel yang keras kepala, yang tidak setia, dan yang degil hatinya. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, bantulah kami untuk tidak ragu mewartakan sabdamu dan menabur benih kebaikan dan kebenaran di jalan-jalan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.